Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Jessica Aprilian di Sekilas Info yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terkini. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 yang belum juga usai mengakibatkan maraknya kasus peningkatan korban yang terpapar virus COVID-19. Akibat pandemi virus COVID-19 ini yang belum juga usai, mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat. Terlebih para pekerja yang mengalami pengurangan karyawan atau di PHK dikarenakan kondisi pandemi yang mengakibatkan ekonomi Indonesia cukup menurun. Dan melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan pun menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Di sini saya Jessica Aprilian melaporkan secara langsung bagaimana pendapat warga setempat yang khususnya sudah pernah terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Di sini saya Jessica Aprilian melaporkan secara langsung bagaimana pendapat warga setempat yang khususnya sudah pernah terjangkit oleh virus COVID-19. Sekarang saya sudah dengan bersama narasumber saya bernama Kayana. Beliau merupakan salah satu pekerja aktif di salah satu pabrik di daerah Kabupaten Tangerang. Selamat siang, Kayana. Ya, siang. Oke, di sini saya Jessica Aprilian ingin menanyakan bagaimana pendapat menurut Kayana nih yang sudah pernah mengalami masa WFH yang dikarenakan terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kalau menurut saya waktu saya WFH ini tidak ada kendala ya. Biasa aja sih karena pas WFH pekerjaan sih nggak ada rumit-rumitnya sih, semua berjalan dengan baik ketika saya WFH. Oke, kalau misalnya kendala nih pada saat WFH atau mengalami penurunan ekonomi nih sebagai masyarakat setempat yang dikarenakan oleh pandemi virus COVID yang belum usai ini, apakah ada kendalanya, Kak? Kalau kendala dalam ekonomi, pasti setiap orang kena ya, terdampak karena masalah ekonomi. Belum lagi kemarin sempat terkena Omikron, jadi kan pembelian vitamin, obat-obatan, itu kan juga termasuk ke dalam kendala ekonomi. Terus kemudian untuk hal yang lainnya sih tidak ada ya kalau menurut saya. Seperti itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kalau misalnya sekarang ini kan terdapat yang namanya pengurangan karyawan ya di salah satu pabrik dan di beberapa pabrik nih. Kalau boleh tahu, apakah sempat ada pengurangan pekerja di tempat Kayana bekerja akibat pandemi COVID? Oke. Untuk pengurangan sih di tempat perusahaan saya bekerja sih tidak ada. Sampai saat ini sih tidak ada pengurangan ya. Bagusnya sih tidak ada pengurangan untuk saat saya. Karena produksi di dalam perusahaan saya sih masih meningkat dan penjualan juga masih tetap meningkat. Untungnya sih seperti itu. Oke. Untuk informasi boleh lanjut nih Kak, biasanya kalau misalnya pada saat pandemi ini kan terjadinya PPKM nih, ya kan, yang dimana semua itu dibagikan jam kerjanya dari hari kita bekerja itu nanti ada yang WFH, ada yang on the office gitu. Kalau misalnya di pabrik Kayana itu ada pembagian shift seperti itu nggak sih Kak? Baik di bagian kantor ataupun di bagian produksi? Oke. Kalau awal-awal masa pandemi waktu virus COVID-19 masih alpha ya, kalau awal-awal itu kan masih orang-orang tuh masih pada takut sama COVID, tidak seperti sekarang ya. Jadi waktu awal-awal itu ada WFH, tapi hanya 2 minggu saja, dan seterusnya tuh tidak ada WFH lagi karena mungkin
perusahaan jadi inilah ya, jadi rugi. Belum lagi produksi kan jadi berhenti dulu sebentar sampai 2 minggu. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, satu lagi ya pertanyaan dari saya nih, untuk saran atau misalnya sepatah dua kata yang ingin disampaikan Kak tentang pandemi virus COVID-19 ini tergantung dengan ekonomi masyarakat yang menurun gitu. Gimana? Nggak ada yang mau disampaikan? Sarannya sih ya waktu terkena penyakit COVID-19 sih ya setiap orang yang terkena lebih baik di rumah, terus istirahat, minum vitamin, itu aja sih sarannya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah mengizinkan saya untuk mewawancarai langsung. Jika ada kesempatan di lain waktu gitu, kita akan melakukan wawancara kembali. Bisa ya, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Selamat siang. Ya. Baik pemirsa, selalu utamakan upaya 3M, menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker jika berpergian atau melakukan aktivitas di luar. Lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah merupakan salah satu lagu sekolah minggu atau lagu rohani, yakni sebuah kegiatan ibadah anak-anak di hari Minggu dalam konsep belajar cerita teladan dan Alkitab. Dalam sekolah minggu ini, anak-anak diajak menyanyi memuji nama Tuhan. Biasanya lagunya bersifat ceria dan membuat hati bersukacita. Namun, baru-baru ini dihebohkan lagu tersebut baru saja viral di akun media sosial TikTok milik Jean Victor Lokal yang membuat dance dengan lagu tersebut. Dengan adanya video tersebut, lantas menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap lagu rohani tersebut diremix dan dijadikan hiburan kepada warga setempat. Lantas, apakah lagu rohani tersebut boleh atau tidak dijadikan hiburan? Mari kita simak lebih lanjut. Di sini saya akan mewawancarai langsung guru sekolah minggu untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah yang diremix dan dijadikan hiburan di media sosial. Selamat siang, Kak Ari. Selamat siang. Baik, saya Jessica dari UBM News ingin meminta izin untuk melakukan wawancara secara langsung kepada Kak Ari selaku guru sekolah minggu. Menurut Kak Ari, selaku guru sekolah minggu, bagaimana pendapat dan masukannya terhadap peristiwa lagu ini? Nah, untuk secara pribadi saya ya, kalau dilihat secara pribadi sih tidak ada masalah ya. Karena sejatinya kata-kata rohani itu kan adalah sebuah kata-kata. Nah, sedangkan soal instrumen musik, kita nggak bisa dong bilang Tuhan itu nggak suka lagu remix, metal, atau bahkan reggae dan sebagainya. Itu kan merupakan sebuah culture yang dijadikan bungkusnya gitu. Nah, kalau saya lihat dari fenomena lagu ini kan tenggelam lama di sekolah-sekolah minggu. Bahkan ada beberapa yang tidak tahu tentang lagu ini. Dan tiba-tiba lagu ini muncul kemudian viral, bahkan bukan di kalangan orang Kristen saja. Hampir di beberapa kalangan agama lain juga mulai melakukan itu. Dan akhirnya jadi viral. Dan menurut saya ini baik-baik saja sih, karena sejatinya itu kan kata-kata Tuhan Yesus tidak berubah. Artinya itu bisa jadi sesuatu sarana informasi. Ya paling tidak orang bisa tahulah kalau Tuhan Yesus itu memang tidak pernah berubah gitu. Nah, jadi ya perkataan Tuhan Yesus tidak berubah itu mau dari portal manapun tetap akan keluar. Karena itu mempresentatif sebuah kebenaran sejati yang ada di dalamnya begitu. Oke, lalu apakah baik atau tidak nih untuk dijadikan konten sukacita di TikTok tersebut?
Nah, untuk cara saya pribadi, balik lagi, baik-baik aja. Yang penting, jangan sembarangan mengucapkan kata Tuhan Yesus itu dengan sembarangan ya. Maksudnya dengan dihina atau dinistakan atau bahkan dengan kata kasar gitu ya. Dan kita juga nggak bisa secara kata-kata juga gitu. Kita harus ditunjukkan dalam tingkah laku kita, bukan hanya ucapan kita saja gitu. Makanya sebenarnya wajah Tuhan Yesus itu tidak bisa dilukiskan kecuali lewat karakter, tingkah laku atau integritas kita. Atau tingkah laku sangat esensi. Karena itulah yang dilihat orang lain terhadap diri kita, makanya kita nggak bisa melakukan perbuatan baik saja tanpa adanya kesaksian yang baik, di mana kita harus menjalani hidup yang lebih baik lagi atau menjadi terang. Gitu. Oke, berarti itu menurut pandangan dan masukan Kak Aris selaku Ya, guru sekolah minggu ya Kak? ya betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Ari atas waktunya dan sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya pamit undur diri dan semoga bertemu lagi di wawancara pertemuan Sekilas Info selanjutnya. Sama-sama, saya juga berterima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa, hal yang menurut kita positif belum tentu benar di mata orang lain. Berkreatiflah sebaik dan semenarik mungkin tanpa harus menyinggung pro dan kontra sudut pandang masyarakat setempat. Berikut berita sekilas info yang saya sampaikan. Saya Jessica Aprilian, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.